Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan. Kita bisa bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Hari ini kami diberi kesempatan untuk mempelajari firman-Mu di dalam Alkitab. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan merenungkan tentang 8 bahagia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Hari ini adalah kebahagiaan yang keempat. Ayat Alkitab yang mencatat perkataan ini adalah di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 6. Berkata demikian, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Saudara sekalian, inilah ucapan Tuhan Yesus mengenai 8 kebahagiaan. Ini kebahagiaan yang keempat, yaitu berbahagialah orang yang lapar akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan. Ayat ini di dalam bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan demikian. Berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Allah akan memuaskan mereka. Saudara sekalian, apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Di sini ada beberapa pendapat atau tafsiran. Yang pertama, kata lapar atau haus di sini adalah gambaran seseorang yang sangat lapar dan sangat haus. Sehingga orang itu sangat merindukan dan membutuhkan makanan dan air untuk menghilangkan rasa lapar dan rasa haus mereka. Ibarat orang yang sudah berhari-hari tidak makan, berhari-hari tidak minum. Mereka begitu lapar, begitu haus, dan jiwa mereka terancam. Nah, orang yang demikian ini sangat-sangat membutuhkan makanan dan minuman. Nah, kata-kata inilah yang dipakai di bagian ini. Jadi bukan lapar dan haus seperti kita, hanya berapa jam belum makan, atau kita terlambat minum dan sebagainya. Tidak. Tetapi adalah suatu kebutuhan, suatu kerinduan yang sangat mendalam. Karena sudah berhari-hari tidak makan, sudah berhari-hari tidak mendapat minuman. Itu yang pertama. Yang kedua, lapar dan haus akan kebenaran ini juga menyatakan bahwa orang itu merindukan seluruh daripada kebenaran itu. Bukan hanya sebagian kebenaran itu. Artinya seperti orang yang ingin makan sebanyak-banyaknya sampai kenyang dan minum sepuas-puasnya. Jadi bukan hanya ingin makan kue 1 potong atau hanya berapa atau sedikit air untuk memuaskan kehausan mereka. Tetapi tidak. Tetapi adalah menginginkan keseluruhan daripada makanan, minuman yang berkelimpahan. Ini artinya orang itu merindukan kebenaran Tuhan itu dengan sangat dan keseluruhan, bukan hanya sedikit saja. Nah, lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran di sini juga berarti adalah firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata bahwa firman Allah itu adalah
kebenaran. Diucapkan oleh Tuhan Yesus di Yohanes pasal 17 ayat 17. Demikian dicatat. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi di sini Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa firman Allah itu adalah kebenaran. Tuhan Yesus juga mengungkapkan apa yang Dia katakan itu adalah kebenaran. Dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 45, Yesus mengatakan apa yang Dia katakan dan Dia sampaikan kepada murid-muridnya itu adalah kebenaran. Jadi saudara sekalian, jadi kebenaran di sini adalah firman Tuhan. Penulis Mazmur 119 juga mengatakan bahwa firman Allah itu adalah kebenaran. Saya kutip Mazmur 119 ayat 160 berkata demikian. Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Jadi ayat ini mengatakan bahwa firman Allah itu adalah kebenaran. Orang yang merindukan firman Allah adalah orang yang menyukai firman Tuhan. Dan menikmati firman itu bagaikan madu yang manis. Di dalam Mazmur 19 ayat 11 dan Mazmur 119 ayat 103 mengatakan bahwa firman Tuhan itu lebih manis daripada madu. Jadi saudara sekalian, orang yang haus dan lapar akan kebenaran adalah orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara sekalian, hari ini bagaimana kita bisa memuaskan hati kita dengan firman Tuhan, yaitu kita membaca Alkitab. Karena Alkitab itu adalah firman Allah. Saudara sekalian, kiranya Tuhan menolong kepada kita supaya kita ada kerinduan untuk membaca dan mempelajari firman Tuhan yang di dalam Alkitab itu. Karena Alkitab itu adalah firman Tuhan untuk kita. Yang keempat, orang yang lapar dan haus akan kebenaran juga berarti orang itu rindu melakukan kehendak Allah. Seperti sudah kita terangkan bahwa terjemahan bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari itu menyatakan rindu melakukan kehendak Allah. Saudara sekalian, kehendak Allah itu belum tentu sesuai dengan atau cocok dengan kehendak kita. Tetapi orang yang rindu melakukan firman Tuhan itu adalah orang yang ingin melakukan kehendak Tuhan. Walaupun kehendak Tuhan itu tidak seperti yang dia inginkan. Saudara sekalian, kita adalah anak-anak Tuhan. Orang yang pilihan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus menghormati Tuhan dan mengasihi Tuhan. Orang yang menghormati dan mengasihi Tuhan pasti dia akan rindu melakukan kehendak Tuhan. Jadi saudara sekalian, kita bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kita juga melakukan firman Tuhan. Kalau kita hanya dengar tetapi tidak melakukan, kata Yakobus, kita bohong diri kita sendiri. Yang kelima, lapar dan haus akan kebenaran juga berarti rindu mendapat kebenaran dari Allah atau rindu dibenarkan oleh Allah. Maksudnya begini, kita tahu bahwa kita adalah orang yang berdosa. Jadi di hadapan Tuhan kita adalah orang yang harus dihukum. Nah, kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita ini dibenarkan oleh Allah. Segala dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
sehingga kita dapat dibenarkan di hadapan Allah. Saudara sekalian, jadi orang yang rindu akan kebenaran, itu artinya orang itu rindu mendapat keselamatan yang Tuhan sediakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, tidak ada orang yang dapat dibenarkan di hadapan Allah dengan menjalankan hukum Taurat. Tidak ada orang yang dapat dibenarkan dengan menjalankan hukum-hukum agama. Kenapa? Karena hukum-hukum itu tidaklah dapat menyelamatkan kita. Yang dapat menyelamatkan kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita dibenarkan bukan mengandalkan kekuatan, kemampuan kita, tetapi adalah bersandar kepada anugerah Tuhan dan kasih Tuhan. Paulus di dalam kitab Roma menjelaskan kebenaran ini demikian dalam Roma pasal 3 ayat 20 sampai 24 tercatat demikian. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi ayat-ayat ini mengatakan tidak ada orang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Tetapi di dalam Yesus kita dibenarkan. Jadi orang yang haus dan lapar akan kebenaran adalah orang yang haus dan lapar akan keselamatan yang disediakan oleh Tuhan untuk kita semua. Oleh sebab itu saudara sekalian, adakah kita rindu kita mendapat keselamatan di dalam Tuhan Yesus? Kita tidak lagi mengandalkan dengan kemampuan kita untuk melaksanakan aturan-aturan supaya kita diselamatkan. Tapi kita mengandalkan anugerah, kasih daripada Tuhan Yesus. Sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah. Dan yang keenam, orang yang lapar dan haus akan kebenaran juga berarti orang rindu mentaati dan menjalani kebenaran Allah di dalam kehidupannya. Banyak orang yang ingin mengerti kebenaran Allah, ingin memahami ajaran-ajaran firman Allah. Tetapi kebenaran firman Allah itu hanya sebagai pengetahuan atau suatu ilmu teologi saja. Sebagai suatu pengetahuan, pengenalan akan secara intelek saja. Saudara sekalian, banyak orang ingin mempelajari firman Tuhan di dalam Alkitab. Itu kebenaran Tuhan. Tetapi mereka mempelajarinya hanya sebatas ilmu. Hanya sebagai pengetahuan saja. Sehingga banyak orang mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu, tetapi bukan untuk dilakukan, saudara sekalian. Pada zaman Tuhan Yesus ada orang-orang Farisi. Mereka adalah ahli-ahli Taurat. Mereka sangat mahir akan firman Tuhan. Tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka hanya mempelajarinya sebagai satu ilmu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menegur mereka itu adalah orang-orang yang munafik. Hanya punya pengetahuan akan firman Tuhan. Tetapi tidak melakukannya. Orang yang rindu akan firman Tuhan atau kebenaran Tuhan adalah orang yang mau melakukan firman Tuhan itu. Dan yang ketujuh,
Orang yang lapar dan haus akan kebenaran adalah orang yang merindukan kepada Tuhan kita Yesus. Sebab Tuhan Yesus pernah berkata bahwa Dia adalah kebenaran. Yohanes pasal 14 ayat 6. Orang yang demikian adalah orang yang ingin bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, mempunyai relasi yang pribadi, yang intim dengan Tuhan Yesus. Orang yang demikian selalu meluangkan waktu untuk berdoa dan menyembah dan bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Saudara sekalian, bisa saja orang itu berdoa, bersekutu dengan Tuhan berjam-jam lamanya karena dia menyembah Tuhan. Dia ingin atau satu kerinduan bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah pribadinya. Jadi orang ini bukan puas satu minggu datang ke gereja satu kali untuk menyembah Tuhan. Tetapi setiap hari dia meluangkan waktu bertemu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Orang ini ada satu kerinduan akan kepribadian Tuhan Yesus sendiri. Orang ini bukan hanya rindu akan anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan, tetapi dia ingin bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga Yesus itu bukan hanya sebagai Tuhan dan juru selamatnya saja, tapi Tuhan Yesus itu menjadi sahabatnya, menjadi kekasihnya, saudara sekalian. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran adalah orang yang rindu bertemu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Bukan seminggu sekali, tetapi setiap hari. Adakah kita setiap hari meluangkan waktu berbicara, menyembah kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Kiranya Tuhan menolong kepada kita pada hari ini. Yesus berkata, orang yang lapar dan haus akan kebenaran adalah orang yang bahagia, karena mereka akan dipuaskan. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran adalah seperti ini. Orang yang rindu dengan sangat akan firman Allah di dalam Alkitab, yang rajin membaca Alkitab. Yang kedua adalah orang yang rindu dengan sangat melakukan kehendak Tuhan. Jadi bukan hanya dia mengetahui firman Tuhan, tetapi dia melakukannya. Dan yang ketiga adalah orang yang sangat rindu mendapatkan dibenarkan oleh Allah. Dengan kata lain, orang yang sangat diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga dia dibenarkan di hadapan Allah. Dan yang keempat, orang yang rindu akan firman Tuhan adalah orang yang mentaati kebenaran Allah. Jadi dia mempelajari firman Tuhan sebagai suatu kenikmatan bagi dia. Bukan hanya dia mengerti, tetapi dia melakukannya, menjalankannya di dalam kehidupan. Dan yang terakhir, orang yang lapar dan haus akan kebenaran adalah orang yang rindu akan Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kepada kita supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran, yaitu kebenaran Tuhan. Sehingga kita mendapat kepuasan dari Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Engkaulah kebenaran. Tuhan Yesus, Engkaulah kebenaran. Firman-Mu itu kebenaran. Oleh sebab itu tolong kami rindu akan Engkau. Rindu akan firman-Mu. Rindu menjalankan firman-Mu. Bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi kami amalkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kami bersyukur Engkau melindungi kami sampai saat ini. Walaupun saat ini masih ada kasus-kasus pandemi virus COVID ini.
Tetapi kami bersyukur Engkau melindungi kami sampai saat ini. Kiranya Tuhan tetap menolong kepada kami dan kami tetap bersandar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain.